Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu Melati, NIM A7101700076, Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resiko keamanan terhadap perusahaan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasikan pengguna yang tidak sah dari komputer. Maksudnya yaitu penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Untuk tujuan keamanan jaringan itu sendiri, tujuan dari keamanan jaringan ialah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logistik. Maksudnya, ancaman fisik adalah seorang pengganggu yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer, sedangkan ancaman logis adalah ancaman yang berupa pencurian data atau pembobolan data terhadap akun seseorang. Selanjutnya yaitu resiko ancaman keamanan perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak mengelola data-data dengan baik serta tidak berkala, maka akan sangat mudah bagi para hacker untuk meretas data perusahaan. Maka dari itu sangat diperlukannya suatu keamanan jaringan yang memadai dan juga terenkripsi bagi perusahaan agar tidak terjadi peretasan data oleh para hacker. Selanjutnya ada ancaman keamanan informasi. Merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan, yaitu terbagi dua. Ada ancaman internal. Yang dimaksud dengan ancaman internal adalah bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua, ancaman eksternal. Misalnya, perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan kita atau disebut juga pesaing usaha. Selanjutnya, keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut, yaitu ada confidentiality atau kerahasiaan, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Yang kedua yaitu integrity, aspek yang menjamin bahwa data tidak berubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Yang ketiga, availability, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Selanjutnya, macam-macam penyerang yaitu cyberkriminal, individu atau anggota kelompok kejahatan terorganisir dengan tujuan finansial. Adapun aktivitas mereka termasuk 1. Mencuri identitas, 2. Pencurian kredensial keuangan, 3. Pencurian data. Kemudian ada aktivis. Tujuan serangan mereka adalah untuk mempromosikan dan mempublikasikan tujuan mereka biasanya melalui 1. Website divestment, yang kedua denial of service attacks, yang ketiga pencurian dan distribusi data menghasilkan publisitas negatif atau membahayakan target mereka. Yang keempat adalah stage sponsored organization, sekelompok peretas yang disponsori oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sabotase, juga dikenal sebagai against persistent threats karena sifatnya yang tersembunyi dan presentasi dalam waktu lama yang terlibat dengan seorang ataupun di kelas ini. Yang terakhir, sifat dan ruang lingkup yang luas dari aktivitas ini oleh berbagai negara lain seperti Cina hingga Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu intelijen mereka. Dan
yang terakhir ada others. Satu, pertas dengan motivasi selain yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk peretas atau cracker klasik yang termotivasi oleh tantangan teknis atau penghargaan dan reputasi peer group. Yang kedua, banyak dari mereka yang berhasil menemukan kategori baru dari kerentanan buffer overflow dapat dianggap sebagai anggota kelas ini. Yang ketiga, mengingat ketersediaan luas dari toolkit serangan, ada sekumpulan hacker hobi yang menggunakan untuk menjelajah sistem dan keamanan jaringan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kebijakan keamanannya, apa itu kebijakan keamanan? Security policy atau kebijakan keamanan adalah definisi tentang keamanan bagi suatu sistem. Dalam suatu organisasi, kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan atau proses standar dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi. Keuntungan kebijakan keamanan itu sendiri meningkatkan keamanan data dan jaringan, mitigasi resiko, dimonitor dan diaturnya perangkat yang digunakan dan transfer data, performa jaringan lebih baik, respon cepat terhadap masalah dan downtime lebih rendah, mengurangi stres di tingkat manajemen, dan terakhir mengurangi biaya. Contoh kebijakan keamanan informasi di perusahaan. Tujuan kebijakan keamanan perusahaan yaitu mengelola batas antara bagian manajemen dengan bagian administrasi. Yang kedua, melindungi sumber daya komputer di organisasi. Yang ketiga, mencegah perubahan data oleh pihak yang tidak memiliki otoritas. Yang keempat, mengurangi resiko penggunaan sumber daya oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, membagi hak akses setiap pengguna. Yang keenam, melindungi kepemilikan informasi. Yang ketujuh, melindungi penyikapan data dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedelapan, melindungi dari penyalahgunaan sumber daya dan hak akses. Kemudian tipe-tipe kebijakan keamanan teknologi informasi. Promiscuous policy yaitu merupakan kebijakan yang sama sekali tidak membatasi pengguna sumber daya. Kemudian permissive policy merupakan kebijakan yang bersifat bebas namun terdapat area tertentu yang dibatasi pada kebijakan ini. Hendaknya selalu diperbarui agar efektif. Yang terakhir yaitu prudent policy merupakan kebijakan keamanan maksimal, hanya layanan tertentu saja yang dibuka, yaitu layanan yang benar-benar dibutuhkan. Pada kebijakan ini semua aktivitas pada sumber daya tercatat di dalam sistem. Kemudian untuk contoh kebijakan keamanan teknologi informasi, kebijakan untuk akses kontrol, kebijakan ini berisi hak akses kontrol untuk pihak yang dapat menggunakan sumber daya tertentu. Akses kontrol dibedakan berdasarkan bagian-bagian. Selanjutnya, kebijakan untuk akses jarak jauh, kebijakan ini diatur mengenai siapa saja yang bisa mengakses sumber daya dari jauh, hanya akun tertentu yang bisa mengakses sistem dari jarak jauh. Selanjutnya, kebijakan untuk manajemen firewall. Manajemen firewall merupakan kebijakan yang terdiri dari rule atau aturan yang membatasi pengguna untuk mengakses sumber daya di luar dan di dalam jaringan. Selanjutnya, kebijakan untuk koneksi jaringan komputer. Kebijakan ini berisi kebijakan mengenai instalasi peraturan perangkat baru, perubahan data, dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan untuk password. Pada kebijakan ini, bagaimana membentuk password yang kuat untuk digunakan oleh setiap pengguna. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.